Halo semuanya, pernah nggak sih kalian pas beli barang online, terus kalian cek resinya, yang harusnya barang itu datang di hari itu juga, malah barangnya itu nggak kunjung datang, yang ada estimasinya diundur terus. Nah, kasus yang sama ini terjadi pada suatu perusahaan logistik di Indonesia yang terkenal, kita sebut saja CJ. Nah, CJ ini sudah berdiri sejak tahun 1990 dan menjanjikan kecepatan pengiriman melalui layanan yang bernama Yes dan reguler. Namun pada September 2024 yang lalu dia mengalami kasus. Kasus ini terpicu akibat adanya paket yang terlambat datang dan customer service yang tidak merespon sama sekali kepada komplain-komplain pelanggan. Nah, akibat dari ini, puluhan pelanggan itu menggeruduk gudang CJ ini dari pagi hingga malam. Ada salah satu pun pelanggan yang bahkan harus datang langsung karena komplain online-nya itu diabaikan. Padahal status paketnya yang ada di e-commerce dia itu sudah bertuliskan sudah terkirim, namun dia nggak mendapatkan barang tersebut. Nah, dalam menghadapi kasus ini, Kepala Cabang CJ ini itu turun tangan dengan memberikan klarifikasi dan permohonan maaf. Nah, maka dari itu kita akan membedah kasus ini menggunakan teori komunikasi dari Erving Goffman, yaitu Impression Management, Footing, Face, dan Politeness. Kita langsung saja ke analisisnya. Dari teori Impression Management milik Erving Goffman ini, yang dimana ada frontstage dan backstage. Frontstage yang dibangun oleh CJ ini yaitu dia memproyeksikan dirinya itu sebagai ekspedisi profesional, responsif dengan aplikasi pelacakan atau tracking yang canggih. Namun realitanya yang terjadi di backstage itu tidak sesuai apa yang di frontstage-kan oleh si J ini. Realitanya, gudang penyortirannya si J ini sedang kewalahan akibat lonjakan paket dan tim customer service mereka itu gagal merespons keluhan pelanggan. Nah, dari teori impression management ini ada seseorang bernama Edward Jones yang mengembangkannya dengan dia menghasilkan beberapa strategi, dan strategi yang digunakan dalam kasus CJ ini menggunakan dua strategi, yaitu supplication dan self promotion. Supplication sendiri, CJ itu mencari simpati dan memosisikan dirinya sedang kewalahan. Pak W yang merupakan kepala cabang CJ ini mengumumkan adanya lonjakan pengiriman hingga 30% akibat dari promo tanggal kembar yang bisa kita sebut 9.9. Untuk strategi self promotionnya, Pak W menegaskan bahwa CJ ini selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Pak W ini sedang menjaga kompetensinya dan mencoba untuk mengembalikan kepercayaan publik. Selanjutnya, jika kita analisis dengan teori footing yang dikembangkan oleh Erving Goffman ini, si Pak W tadi yang merupakan kepala cabang itu menjadi animator dalam kasus ini, yang dimana dia memproduksi suara dan berhadapan langsung dengan kemarahan publik. Namun si Pak W ini bukan pemilik dari perusahaan ini, dia hanyalah representasi dari si J ini, yang dimana si J ini merupakan prinsipalnya. Lalu kita akan menganalisis kasus ini lebih lanjut menggunakan teori face dan politeness yang dikembangkan oleh si Goffman dan juga dikembangkan lagi oleh Brown dan Levinson, di mana mereka memperkenalkan politeness dalam teori face ini. Face sendiri itu adalah sebuah citra yang dibangun oleh perusahaan dan dijaga oleh perusahaan tersebut. Nah, karena face-nya si J ini sudah hancur akibat insiden tersebut, si J ini melakukan corrective face work. Mereka meminta maaf secara publik dan membuka jalur klaim kepada barang yang hilang atau rusak. Nah, dari teori face yang dikembangkan oleh Brown dan Levinson itu membuahkan dua strategi, yaitu positive face dan negative face. Dalam kasus CJ ini menggunakan keduanya. Yang pertama positive face, si Pak W yang merupakan kepala cabang tadi itu meminta maaf secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa si Pak W itu ingin memenuhi kebutuhan psikologis pelanggan untuk dihargai, diakui kecewaannya, dan mendapatkan simpati. Lalu segi negatif face-nya, di saat Pak W ini melakukan permintaan maaf dan klarifikasi, dia juga memberikan pembelaan yang berbasis data, yaitu peningkatan pengiriman barang sebanyak 30%. Dan dia juga menyatakan bahwa beberapa pelanggan yang datang karena khawatir tersebut itu paketnya masih dalam estimasi waktu. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa Pak W ini
berusaha untuk melindungi si J ini agar tidak sepenuhnya disalahkan. Nah, kesimpulannya adalah dari kasus ini kita dapat melihat bagaimana teori komunikasi itu bekerja di dunia nyata ataupun di perusahaan yang biasa kita lihat sehari-hari. Ketika sebuah perusahaan atau ketika si J ini itu mengalami krisis dan front stage-nya itu sudah hancur, dia melakukan strategi komunikasi voting yang jelas dan melakukan corrective Facebook yang seimbang dengan cara memberikan simpati kepada publik dan memberikan pembelaan berupa data. Ya memang tidak sepenuhnya 100% langsung memadamkan amarah publik atau memadamkan kasus ini, tapi ini sangat efektif untuk mencegah kasus bertambah lebih buruk. Nah, sekian dari analisis saya. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.